wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini acara demi acara sudah sama kita ikuti, ceramah demi ceramah, nasihat demi nasihat sudah sama kita dapat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini bersama para ulama, para kiai, para ustadz, para guru, para tokoh menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah sama kita dengarkan ceramah, begitu juga tadi kita sudah dengarkan yaitu Habib Hussein bin Anis Asgaf bicara tentang segala hal fadail yang berkaitan dengan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagian akhir tadi sudah sama kita dengar bagaimana Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi yaitu mendorong kita semua untuk menanamkan cinta kita kepada Allah dan Nabi serta jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Nah, baiklah ya kawan, karena memang kondisi saya pada malam hari ini agak sedikit drop, tapi alhamdulillah saya bisa datang ke tempat ini. Satu saja saya mau sampaikan, bagaimana dulu para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam cintanya kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad. Satu bagian saja saya mau sampaikan. Ketika terjadi perang Badar, saudara, sebetulnya perang yang tidak berimbang. Karena ketika itu Nabi dan umat Islam jumlahnya hanya 313 orang. Sementara musuh hampir 3.000. Saudara, tentu berhadapan dengan musuh yang berpuluh kali lipat, saudara, itu satu tantangan yang sangat berat. Nah, ketika itu di Medan Badar, umat Islam sudah siap di barisannya dipimpin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di depan sana pasukan orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin juga sudah siap. Ini pasukan sudah saling berhadapan. Nah, begitu pasukan sudah saling berhadapan, biasanya saudara, kebiasaan tradisi dulu orang kalau perang, begitu dua pasukan sudah berhadapan, duel dulu satu lawan satu. Jadi satu maju, sebutkan namanya, tantang musuh saudara. Itu biasanya duel seperti itu, 1, 2 atau 3 orang, selesai baru tempur. Nah, singkat cerita saja yang saya mau sampaikan, begitu sudah ingin bertempur ini, bagaimana cara Nabi membangkitkan semangat para sahabat supaya jangan gentar. Ini musuh ribuan, sedangkan pasukan Nabi cuma 300-an. Bagaimana supaya pasukan tidak gentar, saudara? Maka Nabi mengatakan di depan barisan, kata beliau, "Qumu ilal jannah." Berdirilah kamu sekalian berjuang untuk masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang hamparan surga itu seluas langit dan bumi. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana Nabi berdiri. Gumu, ayo para sahabatku, jangan gentar, kata Nabi. Berdiri semua, siap-siap hadapi musuh yang begini banyak. Ingat, gumu ila jannah, kalian ini berdiri untuk masuk surga. Surga yang bagaimana? Arduhas samawati wal ard, yang luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi, ya ikhwan. Nah, kita bayangkan itu, luasnya luar biasa surga yang diciptakan oleh Allah, yang disiapkan untuk orang yang bertakwa, saudara.
Nah kemudian begitu Nabi sedang menyiapkan pasukan, Nabi menyampaikan semangat seperti itu. Ada seorang sahabat, saudara, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, arduhas samawati wal ard." Kata dia, "Ya Rasulullah, ini sorga ini luas, seperti luas langit di bumi ini, ya Rasulullah." Kata Nabi, "Na'am." Iya. Nah sahabat ini mengatakan, setelah Nabi mengatakan ya, beliau mengatakan bahkin. Artinya bahkin kalau orang kita bilang bagus, mantap ini, luar biasa ini. Nah kemudian begitu dia katakan bahkin, bagus ya Rasulullah, bagus, mantap kalau sudah begini. Untuk berjuang ini mantap, siapa yang gak mau masuk surga, saudara? Kemudian Nabi menanya kepada orang ini, "Mayahmiluka ala qaulika bahkin." Apa yang menyebabkan kamu mengatakan bahkin? Kenapa kamu mengatakan bagus? Kenapa? Apa dia katakan? "La ya Rasulullah, enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Illa," kata yang bersangkutan, "illa an arjua min ahliha." Saya tidak punya maksud apa-apa ya Rasulullah, kecuali saya hanya berharap termasuk min ahlinya, termasuk min ahli sorga. Apa dijawab oleh Nabi? "Saudara, enta min ahliha, engkau akan masuk sorga, engkau termasuk penghuni sorga." Saudara, enggak banyak sahabat yang langsung ditunjuk sama Nabi ente masuk sorga. Banyak saudara. Nah diantaranya sahabat yang ini, yang Nabi katakan enta min ahliha. Begitu dia dengar min ahliha, senang saudara, luar biasa. Anak muda ini senang. Kemudian Nabi melanjutkan inspeksi pasukannya, udah mau bertempur saudara. Dan Nabi lihat bagaimana para sahabat itu cukup tegang, bukan takut saudara. Tapi 300 lawan 3.000 ya tegang juga saudara. Kalau 300 lawan 3.000 berarti kan satu orang mesti berhasil membunuh 10 orang. 1 lawan 10 saudara, 10 kali lipat. Dia tegang saat itu. Nah kemudian anak muda yang bertanya tadi saudara mengambil kantong. Satu kantong diikat, isinya beberapa butir kurma. Dia buka, dia ambil kurmanya satu, dia makan saudara. Ini kanan kirinya teman-temannya, dia lagi di atas kuda saudara, sambil lihat musuh di depan. Dia ambil kurma satu, dia makan. Nabi belum kasih komando nih, tapi udah siap semua saudara, walaupun dalam keadaan tegang saudara, luar biasa tegangnya. Tahu-tahu orang ini mengatakan apa kepada teman yang di kanan dan di kiri? Dia katakan, "In hujitu, kalau itku ini harus hidup, hataan akula tamarati, sampai aku habiskan dulu nih korma yang ada di dalam kantong, lahayatun tawilah." Ini merupakan satu hidup yang terlalu lama, dia bilang. Kenapa dikatakan begitu? Nabi udah kasih tahu dia, ente masuk surga. Jadi dia melihat, kalau aku serbu ke depan musuh, aku mati, surga. Nabi udah janjiin masuk surga saudara. Di depan pintu surga udah terbuka, di tangan agak korma beberapa butir. Maka dia bilang, kalau saya harus menghabiskan korma ini, hidup saya terlalu panjang, kelamaan mau masuk surga. Dia buang dia punya korma, dia hentakkan dia punya kuda, dia terjang musuh sendirian saudara. Kaget semua pasukan, termasuk Nabi. Begitu dia terjang musuh sendirian, ya kita bayangkan, satu orang mau nerjang 3.000 saudara. Akhirnya dia disambut dengan anak panah, disambut dengan tombak saudara. Dan sang pemuda tadi akhirnya gugur fi sabilillah. Nabi kaget, semua sahabat terhenyak. Kata Nabi, siapa itu? Siapa itu? Akhirnya sahabat menjawab, ya Rasulullah, itu yang tadi yang ngomong bakin. Itu yang tadi ya Rasulullah, yang ngomong bakin. Akhirnya kata Nabi, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkan. Itu begitu itu terjadi, Nabi jawab seperti itu saudara.
takbir bersautan di mana-mana saudara. Udah 300 orang saudara takbir. Yang tadinya mereka gentar, hilang gentarnya. Yang tadinya gemeter, hilang gemeternya saudara. Yang tadinya tegang saudara, enggak. Saudara, akhirnya mereka terhentak, sadar, ya di depan ada pintu sorga. Kenapa kita mesti takut? Nabi memberikan komando, serbu, terjang saudara. Akhirnya 313 menang melawan 3000 saudara. Takbir, sallu ala nabi. Nah, saudara, kalau ada yang bertanya, Habib, kenapa anak muda tadi nerjang sebelum ada komando? Satu, saudara, orang udah dijanjiin sorga, mau ngapain hidup lama-lama di dunia? Udah dijanjiin, udah, kalau Nabi yang udah bilang kamu masuk sorga, ya udah jelas pasti saudara. Nah, kalau kita sekarang ngomong ente masuk sorga, ya belum tentu, betul. Tapi kalau udah Nabi yang tunjuk ente masuk sorga, saudara, masuk tidak? Masuk tidak? Makanya dia pikir kelamaan hidup pakai makan korma dulu, udah sorga di depan pakai makan korma dulu saudara. Kita lihat, jadi cintanya sahabat ini kepada Allah dan kepada Rasulullah serta kepada jihad, saudara, mau buru-buru untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya, serta buru-buru menyelesaikan kewajiban jihadnya sehingga dia nggak takut untuk menerjang musuh sebesar apapun, saudara. Alhamdulillah. Yang kedua, saudara, perbuatan sahabat tadi justru menghilangkan keraguan para sahabat yang lain. Perbuatan sahabat tadi justru, saudara, membuat yang tadinya gentar menjadi nggak gentar, yang tadinya gemetar nggak jadi gemetar, yang tadinya ada sedikit rasa saudara menghadapi itu tegang, menghadapi musuh begitu banyak, hilang semua ketegangan saudara. Yang ada berbalik menjadi suara takbir, semangat, semua berebut mati di jalan Allah. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau kita bicara sahabat Nabi, mereka bukan berani mati, bukan, berebut mati saudara. Berebut mati untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Saya mau tanya, berdasarkan cerita ini saudara, saya mau tanya semua saya mau tanya, kalau gitu penting tidak cinta kepada Allah? Penting tidak cinta kepada Nabi? Penting tidak cinta kepada jihad? Semua saya mau tanya di sini, mau masuk surga? Mau masuk surga? Takbir, sallu ala nabi. Nah, kalau mau masuk surga, seperti tadi dikatakan oleh guru kita, tanamkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Baik, selanjutnya saudara, sebelum saya akhiri, muncul pertanyaan, bagaimana sih cara kita cinta Nabi? Kita ini wajib cinta kepada Nabi. Nah, sekarang kita mau bicara pada caranya, kaifiahnya. Bagaimana cara kita cinta kepada Nabi, saudara? Maka jawabnya, kalau kita mau cinta Nabi, kita mesti kenal dulu siapa Nabi kita. Tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa cinta Nabi kalau kita nggak kenal Nabi, saudara? Kenali dulu, kenali. Kalau kita sudah kenal sama Nabi, tahu Nabi, saudara, baru rasa cinta kita akan tumbuh dalam diri kita. Semakin kita kenal Nabi, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, bagaimana cara mau ikut Nabi? Harus menanamkan rasa cinta. Nah, kenapa saudara? Sebab kalau orang sudah cinta kepada seseorang saudara, maka akan mudah dia untuk mengikutinya. Tadi Habib Muhammad bin Hadi cerita, kita mesti ikut Nabi. Kita mesti ikut Nabi, saudara. Nah, bagaimana kita mau ikut kalau kita nggak cinta? Dan bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak kenal? Betul? Betul? Saya kasih contoh di pesantren. Santri cinta sama kiainya, saudara. Kiainya pakai peci hitam, santri pakai peci hitam. Kiainya pakai peci putih, santri pakai peci putih. Kiainya dia punya peci dimiringin, santri ikut dimiringin, saudara. Kenapa dia mau niru kiainya? Karena dia cinta. Karena kenal, cinta, sayang, kagum, dia tiru. Betul?
Betul. Sama dengan anak-anak kecil kita, saudara. Anak-anak nih, kalau lagi film karton dia tonton, mana tokoh yang dia sayang dia tiru, saudara. Semuanya dia tiru. Bukan anak-anak kecil saja, anak-anak remaja, generasi milenial, Gen Z, saudara. Kalau sudah cinta kepada satu artis, apa yang kejadian si artis tadi ditiru, saudara. Dia nggak peduli. Oh, si artis pakai anting, ini anak muda lelaki ikut-ikutan pakai anting. Artisnya pakai tato, ikut-ikutan dia pakai tato. Kenapa dia tiru? Karena dia cinta. Kenapa dia cinta? Karena dia kenal. Betul? Nah, maka itu saudara, kita jangan salah kenal. Yang mesti kita kenali adalah orang soleh. Yang kita mesti kenali adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kalau kita kenal Nabi, muncul rasa cinta kepada Nabi, sehingga mudah kita untuk mencontoh Nabi karena sudah cinta, insya Allah. Yang berikutnya, lalu bagaimana cara kenal Nabi? Perhatikan tuh, bagaimana cara kita gampang ikut Nabi? Ya cinta dulu sama Nabi. Bagaimana cara kita gampang cinta Nabi? Ya kenalan dulu sama Nabi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita kenal Nabi, saudara? Cara kita kenal Nabi adalah bil ilmi, dengan ilmu, saudara. Oh, gimana kita mau kenal Nabi kalau kita nggak punya ilmu? Pelajari sejarah Nabi, riwayat Nabi, hidup Nabi, saudara. Pelajari, dengarkan ceramah para ulama, ceramah para kiai, ceramah para habaib, baca buku-buku sejarah yang direkomendasikan oleh para guru-guru kita. Kita mesti tahu siapa kita punya Nabi, bagaimana beraninya, bagaimana sabarnya, bagaimana tegarnya, bagaimana sabarnya, syukurnya, saudara, bagaimana keberaniannya, bagaimana kecerdasan Nabi, kepintaran Nabi, saudara. Tentu kalau kita sudah lihat Nabi kita begitu sempurna, saudara, sabar, tegar, tabah, jujur, amanat, pintar, cerdas, piawai, berani, adil, kita akan kagum dengan karakternya, dengan sifatnya. Kalau sudah kenal, kita akan cinta, saudara. Kalau sudah cinta, kita akan ikut kepada beliau, insya Allah. Maka itu saya mau tanya semua nih, saya mau tanya semua, siap nuntut ilmu? Siap nuntut ilmu? Siap nuntut ilmu? Takbir. Alhamdulillah. Jadi saya ulangi sekali lagi, saudara, bagaimana supaya ikut Nabi? Jawabnya cintai Nabi. Bagaimana cara cinta Nabi? Jawabnya adalah kenali Nabi. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara kenal Nabi? Jawabnya tuntut ilmu.